Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema yaitu hidup berkah dengan ibadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagaimana semua kita maklum bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Satu ayat yang sering kita dengar adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Agar mereka beribadah kepadaku. Inilah dia penjelasan Allah kepada kita manusia bahwa tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang beribadah ini akan mendapatkan banyak manfaat, banyak keberkahan. Di antara keberkahan yang didapat itu adalah bahwa mereka akan dilipat gandakan pahala-pahala amal-amal mereka. Jadi meskipun amal yang dilakukan itu tidak seperti amalan-amalan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, amalan umat Islam tidak sebanyak, tidak sehebat umat-umat nabi sebelum umat Islam ini, tetapi Allah berikan pahala berlipat ganda. Ini bukti bahwa begitu sayangnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lipatkan pahala segala amal perbuatan yang kita lakukan. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ada beberapa amalan utama yang bila kita lakukan maka Allah akan lipatkan pahala amal yang kita lakukan itu. Di antaranya adalah dengan husnul khuluq. Husnul khuluq itu artinya akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik terhadap Allah, akhlak terhadap masyarakat. Maka akhlak yang baik ini membuat Allah lipat gandakan pahala-pahala yang amalan-amalan kita. Dan kita tahu bersama juga bahwa kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Satu hadis yang sudah sangat populer sekali kita ketahui, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahwa sebelum kehadiran Nabi kita, masyarakat Arab memang sudah berakhlak. Dan akhlak-akhlak mereka ada juga yang mulia-mulia. Tidak seluruhnya akhlak-akhlak yang bejat, akhlak-akhlak yang rusak. Ada juga di antara mereka yang masih mempertahankan akhlak-akhlak mulia. Di antaranya adalah memuliakan tamu. Akhlak-akhlak mulia itu kemudian disempurnakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian di antara amal-amal yang lain yang disebutkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita lakukan amalan-amalan itu Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita, yaitu silaturahim. Menjalin hubungan ar-rahim. Jadi ar-rahim itu artinya adalah hubungan satu nasab. Itu makna asal daripada rahim. Yaitu seseorang yang terlahir dari satu rahim. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah satu keluarga senasab. Apakah itu antara abang dengan adik, silaturahim itu, antara kakak dengan adik, ya. Pokoknya antara beberapa orang yang bersaudara dengan saudaranya. Begitu juga dengan orang tua mereka. Jadi silaturahim itu di dalam penjelasan Nabi SAW itu lebih banyak menjelaskan tentang hubungan kekerabatan.
Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan paman kita, dengan bibi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan silaturahim dalam hadis Nabi SAW. Memang secara umum penjelasan silaturahim itu yang lebih luas memang bisa mencakup di luar kerabat. Tetapi penekanan Nabi SAW lebih banyak kepada hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Islam itu bukan untuk memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya, antara seorang abang dengan adiknya, antara kakak dengan adiknya dan seterusnya, paman dengan kemenakannya dan seterusnya. Tidak. Tetapi kehadiran Islam adalah untuk memperkuat. Di dalam surat Luqman misalnya Allah menjelaskan bagaimana harusnya hubungan seorang anak dengan orang tuanya meskipun berbeda agama. Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika ayah dan bundamu bersungguh-sungguh untuk mengajakmu syirik kepada Allah, untuk tidak mematuhiku, fala tuti'uhuma, maka janganlah kalian mentaati ayah dan bundamu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi bersahabatlah, jalinlah hubungan baik dengan keduanya di dunia ini. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, jalinlah hubungan ma'ruf, hubungan yang baik dengan keduanya di dunia ini. Di dalam Islam tidak karena berbeda agama antara orang tua dan anak kemudian silaturahim itu putus, tidak. Itu begitu mulia sekali ajaran Islam ini. Kemudian para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer yang menjelaskan ajaran Nabi yang pertama ketika beliau tiba di kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan perintah beliau kepada orang-orang yang menyambut beliau dengan begitu gegap gempita, merasakan kehadiran beliau itu sebagai purnama bagi mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Maka ketika mereka menyambut Nabi yang begitu luar biasa itu, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarluaskanlah salam, sebarluaskanlah kedamaian, ketenteraman, keamanan, kenyamanan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, jalinlah hubungan rahim, hubungan dekat, hubungan baik dengan satu nasab, kerabatmu. Atau bisa dipahami secara luas lagi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika yang lain masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan salam, dengan aman, nyaman, damai. Nah, itulah dia para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jalin silaturahim, maka Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita. Mungkin saja kita tidak begitu banyak amalan yang bisa dilakukan di umur-umur kita itu. Misalnya di umur kita 40 tahun, ya. Tetapi Allah nilai amalan yang kita lakukan itu lebih dari 40 tahun. Kenapa? Karena pahala dari silaturahim itu. Jadi pahala silaturahim itu bisa melipat gandakan amal-amalan yang kita lakukan. Allah beri pahala bisa saja sampai 50 tahun. Padahal umur kita baru 40 tahun. Umur kita 60 tahun, tapi pahala yang kita dapat seolah-olah kita umur sudah 70 tahun. Jadi Allah tambah 10 tahun. Atau malah lebih banyak lagi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita jalin silaturahim itu. Kemudian berikutnya adalah amalan-amalan yang bisa melipat gandakan pahala-pahala dari yang kita lakukan itu adalah selain dari akhlak yang baik silaturahim, yaitu dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan mengerjakan solat di 3 tempat, di 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Ini 3 masjid yang paling penting dalam Islam. Yang dalam satu hadis Nabi katakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Janganlah kalian punya rencana besar untuk bepergian kecuali kepada 3 masjid ini. Itu begitu pentingnya masjid ini, ya.
untuk dikunjungi oleh kita. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestin. Jadi kalau kita bisa beramal di situ, maka pahala yang kita dapat subhanallah. Satu solat yang kita lakukan dinilai oleh Allah ribuan rakaat. Subhanallah. Itulah pentingnya kita hadir di 3 tempat ini. Mekah untuk mengerjakan solat di Masjidil Haram, kemudian ke Madinah untuk mengerjakan salat di Masjid Nabawi, dan ke Palestin untuk mengerjakan salat Masjid Al-Aqsa. Kemudian amal-amal yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang membuat hidup kita berkah, yaitu kita melakukan adab-adab Jumat. Adab-adab Jumat, kita pergi salat Jumat di waktu yang sangat pagi. Kita memang sering solat Jumatnya mendekati khatib berkhutbah. Begitu 5-10 menit sebelum khatib berkhutbah, kita sudah ada di masjid. Jarang di antara kita yang hadirnya lebih cepat, atau malah dia datang pada waktu yang sangat pagi, dan dia habiskan waktu menuju ke salat Jumat itu dengan banyak amalan. Dan dalam sebuah hadis Nabi sebutkan seandainya seseorang itu mandi, lalu dia pagi-pagi datang ke masjid sebagai persiapan mengerjakan salat Jumat, lalu pada saat khatib berkhutbah dia mendengarkan khutbahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya seolah-olah dia telah beribadah setahun dengan sempurna. Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.